Sesuai dengan tema Natal kita, yaitu firman Tuhan siang hari ini adalah keselamatan terjadi di keluarga saya. Buka kitab Matius pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai 24. Matius pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai 24. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan baca ayat ke-21, Bapak Ibu Saudara ayat ke-22, kemudian sampai ayat yang ke-24. Mari kita baca berdiri kembali. Kita Matius pasal yang pertama, ayat 21 sampai 24. Kita langsung berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan baca secara bergantian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Silakan dulu. Hal itu terjadi supaya anak yang firmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah menjadi seperti yang mengatakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengaruh kepada dia sebagai istri. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Tema firman Tuhan siang hari ini adalah keselamatan terjadi di keluarga. Tema ini merupakan tema nasional, tema yang ditetapkan oleh PGI sebagai pimpinan pusat gereja dan KWI sebagai pimpinan umat Katolik. Mereka bersepakat bahwa inilah yang dipakai untuk tema Natal di seluruh gereja. Sangat unik karena tema ini bukan kebetulan, saudara. Biasanya tema Natal itu hanya berfokus kepada pribadi, individu. Tuhan menyelamatkanku, Yesus lahir di hatiku, Yesus datang, aku diselamatkan, Yesus adalah sukacitaku. Biasanya tema Natal itu begitu. Tapi yang menjadi keunikan dan yang menjadi perhatian bahwa tema Natal tahun ini adalah tidak berbicara kepada pribadi, tapi berbicara kepada keluarga. Berbicara kepada keluarga. Ya. Karena di hari Natal ini menjadi kerinduan bagi Tuhan bahwa keluarga setiap orang yang percaya kepada Yesus harus mengalami kemuliaan. Agar apa? Agar keselamatan Yesus ada di tengah-tengah keluarga saat ini. Bukan hanya kita yang selamat, bukan hanya saudara yang selamat, tapi suamimu tidak selamat. Bukan hanya kalian selamat, tapi istrimu tidak selamat. Bukan hanya kalian selamat, tapi anak-anakmu tidak selamat. Bukan hanya kalian selamat, tapi orang tuamu tidak selamat. Bukan hanya kalian selamat, tapi saudara-saudaramu tidak selamat. Tuhan menginginkan agar seisi rumah saudara, Tuhan menginginkan agar keluargamu semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Semuanya bisa berkumpul di bumi dan bisa berkumpul kembali di dalam apa? Kerajaan surga. Jadi tidak ada keluarga saudara yang tidak masuk surga. Tidak ada keluarga saudara yang tertinggal di bumi ini. Tidak ada keluarga saudara yang masuk ke dalam jahatnya panasnya api neraka. Tapi bagaimana keluargamu kali ini bisa berkumpul bersama-sama, semuanya diselamatkan dan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Saudara, Tuhan itu sangat melibatkan keluarga untuk karyanya Dia. Ketika bumi ini diciptakan, saudara lihat di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, apa yang Tuhan ciptakan? Setelah Dia ciptakan semua benda-benda
pengisi pelengkap bumi ini. Apa yang menciptakan manusia? Yang ciptakan manusia pertama adalah Adam. Ya. Kemudian setelah Tuhan ciptakan manusia yang kedua. Pertanyaannya, manusia yang kedua ini apakah sama dengan Adam? Beda. Manusia kedua ternyata adalah seorang perempuan, seorang penolong yang diambil dari tulang rusuknya Adam. Dialah yang akan menjadi pelengkap bagi Adam. Untuk apa? Untuk membentuk sebuah keluarga. Makanya Kejadian 1:27-28, diberkatilah mereka dan mereka akan beranak cucu dan memenuhi bumi. Artinya karya Tuhan itu dimulai dari keluarga. Tuhan menciptakan bumi ini, Tuhan menciptakan dunia ini, Dia juga menciptakan keluarga. Jadi keluarga itu terbentuk oleh karena kasih Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Matius pasal yang pertama, itu dituliskan tentang silsilah Tuhan Yesus. Dari penciptaan sampai dengan kelahiran Daud itu ada 14 keturunan. Kemudian dari kelahiran Daud sampai masuk pemberontakan ada 14 keturunan lagi. Kemudian dari masa pemberontakan sampai kelahiran Tuhan Yesus itu ada 14 keturunan. Berarti ada 42 keturunan yang dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk menyatakan kuasanya, karya keselamatan, kelahiran Tuhan Yesus. Pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan itu bisa tiba-tiba langsung muncul, langsung Dia menyelamatkan manusia? Bisa saja. Tanpa harus ada keluarga, bisa saja. Tiba-tiba Dia datang di dunia ini, harus memulai di dalam keluarga. Ada apa? Ada keluarga itu adalah keluarga yang bisa meneruskan karya keselamatannya Tuhan. Sehingga keluarga yang 42 keturunan itu diselamatkan oleh Tuhan. Dan ini bukti nyata kalau ternyata Tuhan rindu agar setiap keluarga itu diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama, mari kita buka. Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sekali lagi, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kata membangun di sini saudara, dalam bahasa Ibrani adalah bana. Bana itu mendirikan. Bana itu adalah memperkuat. Bana itu memperkokoh. Bana itu menyatukan. Yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh Tuhan. Lalu kata rumah ini dalam bahasa Ibrani adalah bait. Bait itu adalah keluarga. Jadi Mazmur berkata keluarga adalah bangunan dari Allah itu sendiri. Maka karena Tuhan yang membangun keluarga ini, Tuhan yang membangun rumah ini, maka tidak boleh ada hal-hal yang dapat merusak bangunan itu. Yaitu apa? Keluarga. Kadang-kadang yang merusak bangunan itu bukan orang dari luar, tapi dari dalam. Sekali lagi, yang merusak bangunan itu bukan orang dari luar, tapi dari dalam. Ada banyak negara sekarang sedang mengalami krisis seperti Selatan, Jepang, China, Taiwan. Mereka sedang mengalami krisis karena mereka tidak mau berkeluarga, karena mereka tidak mau mempunyai keturunan.
mereka mau hidup sendiri. Kalau mereka bekerja, punya karir yang bagus, punya uang yang banyak, mereka senang-senang. Setelah tua, ya sudah, tidak mau berubah. Kemarin ada kasus seorang anak kelas 6 SD membunuh budak sendiri di Medan. Anak kelas 6 SD sudah mempunyai niat untuk menganiaya ibunya, bakal sampai ibunya meninggal. Ibu kandungnya sendiri. Apakah yang bunuh orang tua? Anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Setiap tahun tingkat perceraian di Indonesia semakin meningkat. Suami dan istri setiap tahun itu kasusnya yang Kristen semakin meningkat. Penyebab utamanya adalah bertengkar setiap hari terus-menerus. Setiap tahun tingkat mental health, penyakit mental oleh anak-anak di Indonesia semakin meningkat. Kalau zaman dulu sudah jarang kita ke psikolog. Coba sekarang sudah cek psikolog di daerah saudara. Setiap hari itu selalu ada anak-anak yang minta jadi psikolog. Karena apa? Mentalnya sedang terganggu. Karena apa? Karena di rumahnya ada suasana yang membuat dia merasa tersiksa. Minggu lalu kami melakukan bakti sosial ke sebuah panti asuhan di daerah Pademangan. Dan panti asuhan ini saudara diisi oleh anak yang keterbelakangan mental. Ada satu anak yang dia selalu teriak-teriak, selalu menjerit-jerit. Lalu pemilik panti asuhan ini berkata, "Pak, kenapa ini anak selalu teriak-teriak?" Karena setiap hari dia selalu melihat dan mendengar orang tuanya bertengkar dulu. Bertengkar dulu, mengganggu mental. Dimasukkan ke panti asuhan. Orang tuanya nggak mengurus. Ada anak yang ketika orang tuanya tahu anaknya itu cacat fisik, orang tuanya nggak mau terima. Setelah dia tahu itu anak punya keterbelakangan, dibawa ke panti asuhan, ditinggalkan di panti asuhan. Dia nggak mau terima anaknya seperti itu kondisinya. Dia mau anaknya normal, tapi ternyata anaknya mengalami kondisi seperti itu. Ditaruh di panti asuhan, ditinggal. Sampai sekarang orang tuanya tidak pernah datang melihat anaknya itu sendiri. Ya. Ada anak masih muda, tetapi dia sudah melakukan hubungan badan berkali-kali dengan lawan jenis, bukan suaminya, dan dia mengalami keterbelakangan mental. Ternyata setelah dipelajari dan dibawa ke psikolog, ternyata anak ini mengalami trauma karena dia pernah melihat sendiri orang tuanya, bapaknya dan ibunya selingkuh. Jadi dia mau melakukan seperti apa yang dilihat oleh orang tuanya. Makanya saudara, sebagai orang tua, kita harus bisa menjaga diri kita agar anak tidak mencontoh kita.
gayanya seperti apa yang dilakukan oleh orang tuanya kepada dia sebelumnya. Maka itu harus dimulai dari saudara. Kalau saudara mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh dan berusaha diselamatkan, maka gaya-gaya orang tuamu yang zaman dulu yang kasar, yang ngomong kasar, ngomong kotor, yang menghina, netakan, itu harus saudara lepaskan agar tidak meneruskan kepada anak-anakmu nanti. Oh, bapak saya suka mukulin saya waktu saya kecil, saya juga harus lakukan kepada anak saya. Lanjut ke anak. Bapak mama saya bercerai kok dulu. Wajar kalau saya bercerai, orang tua saya bercerai kok. Berarti saya boleh dong bercerai. Itu terjadi. Ada beberapa pasangan yang dilakukan survei, kenapa mereka bercerai? Jawabannya adalah karena orang tua mereka sebelumnya juga bercerai. Kenapa dia suka memukul istrinya? Karena bapak dia dulu juga mukul mamanya. Kenapa dia suka ngomong kotor kepada orang? Karena bapaknya dulu suka ngomong kotor ke anak-anaknya, ngomong kasar ke anak-anaknya. Jadi yang merusak bangunan itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Oleh sebab itu, kalau mau keluargamu utuh, maka dari dalamnya ini harus diselamatkan dulu. Makanya Yesus harus hadir di keluarga saudara. Amin. Amin. Apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan menyelamatkan saudara? Yang pertama, Tuhan merancang keselamatan terjadi di dalam keluarga kita. Matius 1 ayat 18 berkata, kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka itu sebagai suami istri. Saudara, kelahiran Yesus itu merupakan rancangan dari Tuhan. Ya, itu rancangan dari Tuhan. Sebelum Maria menikah, Tuhan sudah menaruh Roh Kudus dalam perutnya, dan dia mengandung Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan memilih Maria karena dia akan membentuk keluarga sebagai karya keselamatannya Tuhan. Maria bukanlah seorang ratu pada masa itu. Lalu namanya Yusuf, dia bukan orang kaya waktu itu. Dia bukan seorang raja waktu itu. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat sederhana. Tetapi di tengah-tengah kesederhanaan itu, Tuhan menyatakan kuasanya. Ya, mereka bukan orang kaya, mereka orang yang bukan tersohor, mereka bukan orang bangsawan pada waktu itu. Mereka orang-orang yang sederhana, tetapi Tuhan memakai orang-orang yang sederhana ini untuk apa? Untuk menyatakan kuasanya. Artinya saudara, meskipun saudara adalah Tuhan yang sederhana, hidup saudara biasa-biasa saja, makanan saudara tidak seenak yang orang makan di mall sana, tetapi Yesus juga hadir di tengah-tengah keluarga saudara. Yesus hadir di dunia ini juga di tengah-tengah kesederhanaan. Dia lahir di kandang domba yang hina, yang tidak lahir di rumah bidan, dia tidak lahir di rumah bersalin yang mewah, tapi Yesus lahir di kandang domba yang hina, yang seharusnya tidak layak seorang bayi yang harus ditaruh di sana, yang seharusnya itu adalah kandang-kandang binatang ternak domba, tetapi Yesus lahir ditaruh dalam palungan, di palungan di kandang domba yang hina, yang kotor. Karena Tuhan menunjukkan bahwa di tengah-tengah kesederhanaan dia pun ada. Bukan intinya adalah seberapa banyak yang saudara miliki saat ini. Intinya adalah saudara, apakah saudara mau menerima Yesus dengan sungguh-sungguh dari hati saudara saat ini. Kisah Para Rasul 16 ayat 29 sampai 31, saudara. Pada waktu itu Paulus dan Silas mereka di penjara. Tiba-tiba tengah malam terjadilah gempa bumi yang sangat hebat.
hebatnya gempa ini saudara, maka pintu-pintu penjara itu terbuka. Karena pintu penjara ini terbuka, maka tahanan yang ada di penjara ini keluar, kabur. Lalu datanglah kepala penjara itu. Dia melihat semua tahanan sudah kabur. Lalu dia merasa dia gagal jadi seorang kepala penjara. Dia mulai mengambil pedang, dia ingin bunuh diri karena dia merasa sudah gagal. Semua tahanannya sudah kabur. Ketika dia akan menusukkan tubuhnya, tiba-tiba Paulus berkata, "Jangan, kami masih ada di sini." Ternyata masih ada 2 orang yang tinggal di tahanan, yaitu Paulus dan Silas. Ketika gempa itu dahsyat terjadi, mereka aman. Mereka tidak mengalami luka satupun. Mereka tetap berada di dalam tahanan itu. Mereka tidak kabur. Dan dia berkata, "Jangan lakukan itu. Kami masih ada di sini." Lalu kepala penjara itu sangat heran, sangat kaget, saudara. Lalu dia berkata, "Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Kemudian saudara, Paulus berkata, "Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat dan seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan." Paulus berkata kepada kepala penjara, "Percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan." Setelah kepala penjara mendengar itu, dia membawa keluarganya. Kemudian Paulus mengajarkan tentang kebenaran Injil Kristus. Maka kepala penjara dan seluruh keluarganya menerima Yesus dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Yang diselamatkan bukan hanya kepala penjara, tapi semua keluarga dari kepala penjara ini diselamatkan. Yang mengenal Yesus bukan hanya kepala penjara, tapi keluarga yang dibawa untuk mengenal Yesus. Saudara, sekarang kalau keluargamu ingin diselamatkan oleh Tuhan, maka bawa mereka untuk mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mungkin ada keluargamu yang tidak pernah gereja, jarang berdoa, jarang baca firman, ya kan? Tidak mau melayani Tuhan, hidupnya hanya setiap ada event-event tertentu, setiap Natal Tuhan baru muncul, setelah Natal akan kelihatan lagi, gitu kan? Ya. Mungkin ada dia yang belum sadar bahwa dia Kristen, masih Kristen KTP. Di KTP-nya aja agamanya Kristen, tapi kelakuannya bukan seperti orang Kristen. Maka hari ini Tuhan ingin mengajak kepada kita, percaya kepada Yesus, maka engkau dan si rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Pastor Billy Graham berkata, rencana terbesar Tuhan sering digenapi melalui ketaatan keluarga-keluarga yang biasa. Mujizat Tuhan, keselamatan Tuhan, karya Tuhan itu tidak hanya terjadi di keluarga-keluarga yang besar, yang punya harta yang banyak. Tapi Billy Graham berkata, sesuatu yang besar itu bisa terjadi bagi keluarga yang taat, meskipun itu hanya keluarga yang biasa-biasa saja. Kalau saudara ingin mengalami rencana Tuhan yang terbesar, maka bawa keluarga untuk taat, lebih lagi setia kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan akan memberikan harapan melalui kelahiran anaknya Yesus Kristus. Ayat 21 berkata, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Saudara, Yesus lahir sebagai juru selamat bukan hanya untuk individu-individu tertentu,
satu rumah penuh. Ya. Ketika dia berkunjung ke rumah Zakheus, kemarin saya baru beli buku Zakheus. Jadi setiap hari itu buku selalu dipegang Brian. Mana buku saya Zakheus? Dan bukunya bilingual. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Kalau dibalik bahasa Indonesia, balik lagi bahasa Inggris. Ketika Yesus berkunjung ke rumah Zakheus, apa yang dikatakan oleh Yesus? Lukas 19 ayat 9 berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Yesus tidak berkata hari ini Zakheus bakal diselamatkan, tapi Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah. Itu artinya saudara, bukan hanya kepada satu orang, tapi kepada semua orang yang tinggal di rumah itu. Siapa? Keluarganya Zakheus. Karena apa? Ada pengharapan di dalam Yesus. Untuk apa Yesus lahir? Untuk apa dia memberikan pengharapan di tengah-tengah keluarga kita agar ada keselamatan dari dosa-dosa kita? Dosa itu saudara merusak hubungan di dalam keluarga. Suami istri saling menyakiti. Istri menyimpan dendam, suami menyimpan kebencian, ya. Suaminya selingkuh, istrinya sakit hati. Disimpan-simpan 10 tahun, disimpan-simpan 15 tahun, disimpan-simpan 15-20 tahun, tidak kuat, akhirnya apa? Pisah, cerai, karena disimpan sakit hati. Ya. Orang tua gagal menjadi teladan untuk anak. Banyak orang tua yang gagal sekarang, sehingga anak mencari pengakuan dan perhatian di luar. Apakah saudara saat ini sudah menjadi orang tua yang baik untuk anak? Apakah malah saudara menjadi orang tua yang gagal? Banyak anak sekarang mencari jati diri itu di luar, bukan di rumah. Karena apa? Karena di rumah dia tidak menemukan sosok yang tepat untuk dia tiru. Yaitu gagal. Mulai merokok di luar, mulai nongkrong di luar, pulang malam, main game, ya kan? Mulai ikut tawuran antar kampung, antar sekolah, ya. Tidak mau sekolah, ada yang mau nyanyi nongkrong saja. Banyak orang tua yang gagal untuk memberikan teladan kepada anak-anak, atau anak-anak yang memberontak kepada orang tuanya. Apakah di sini saudara ada yang mengalami kepahitan pada orang tua? Sebelum saudara berumah tangga, selesaikan dulu kepahitan saudara kepada orang tua. Karena kalau kebencian dan kepahitan yang saudara miliki kepada orang tua, saudara bawa ke rumah tanggamu, itu akan tetap terus tersimpan. Dan itu akan terbawa kepada anak dan istri saudara dan kepada suami. Banyak anak-anak sekarang yang memberontak. Banyak anak-anak yang lost control emosional, emosinya nggak bisa dikontrol, gampang marah, ringan tangan, main pukul, main lempar. Tapi hari ini Yesus layak untuk melepaskan kita dari kuasa dosa. Amin. Jangan biarkan iblis menguasai keluarga saudara. Jangan biarkan iblis menginjak-injak keluargamu dan keluargamu selalu dipenuhi dengan rasa ketidaknyamanan. Jangan biarkan iblis jadikan keluargamu seperti neraka di dunia ini, tapi jadikan surga ada di keluarga saudara.
Jadikan keluarga saudara dipenuhi suasana surga. Ada damai di situ, ada ketenangan di situ, ada saling menopang, saling mengasihi, saling menolong di situ, ya, saling menguatkan, saling menghibur di keluargamu. Itu yang harus kita miliki. Tuhan memberikan pengharapan agar apa? Agar keharmonisan hubungan saudara di tengah-tengah keluarga kembali terjalin dengan baik. Dia adalah Immanuel, dia adalah Allah beserta kita, Allah yang hadir di tengah-tengah kekacauan keluarga saudara. Kalau keluargamu tenang-tenang saja, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau keluargamu saat ini sedang kacau, sedang hancur, hubungannya sedang tidak baik, tidak ada komunikasi yang baik, komunikasinya rusak, ada luka batin antara semua keluarga. Tapi Yesus hadir untuk membangun kembali kasih yang hampir padam yang ada di keluarga saudara saat ini. Dia Allah Immanuel. Dia akan kembali memperbaiki hubungan keluargamu yang hancur saat ini. Pak, saya benci orang tua saya karena mereka berkelahi. Saya nggak peduli dia di mana sekarang, mau dia mati kek, mau dia kawin lagi kek, mau dia kena banjir bandang di Medan kek, terserah Pak. Saya sudah mati rasa sama dia kok, jangan begitu. Ada banyak anak seperti itu sekarang. Setiap hari, setiap saat, di setiap sekolah, saya selalu menemukan ada anak korban perceraian dari orang tuanya, broken home, fatherless dan motherless, kehilangan kasih sayang ayah, kehilangan kasih sayang orang ibunya. Bangun kembali hubunganmu dengan keluargamu. Jangan biarkan iblis merusak hubungan saudara. Jangan biarkan itu terus berada di dalam hati saudara, sehingga tidak ada waktu saudara meminta maaf kepada orang tuamu, sehingga tidak ada lagi kesempatan saudara meminta maaf kepada anak-anakmu. Ketika waktunya sudah hilang, tidak ada lagi kesempatan, maka yang saudara alami adalah kekecewaan kepada mereka. Dan pengharapan dari Tuhan akan membawa kemenangan atas ketidakpastian. Banyak keluarga hilang pengharapan karena apa? Karena ekonomi. Ya. Untuk apa jadi orang Kristen kalau keluarga kita susah terus, makan susah, uang sekolah anak tidak bisa dibayar, uang kontrakan sudah 2 bulan kita diusir. Katanya Yesus itu maha kuasa, tapi mana? Banyak seperti itu. Mau utang ke orang nggak bisa, nggak boleh, nggak mau kasih. Tapi apakah saudara masih tetap percaya kepada Yesus di tengah-tengah ekonomi yang saat ini sedang ada? Banyak yang tidak kasihan tentang sakit penyakit yang mungkin saat ini sedang saudara alami, nggak sembuh-sembuh, sudah berobat ke sana-sana, minum obat banyak, pindah-pindah rumah sakit tapi nggak sembuh-sembuh. Apakah masih ada pengharapan di dalam hati saudara? Banyak orang mengalami ketidakpastian ketika dia mengalami kegagalan di masa lalu. Kegagalan rumah tangga, kegagalan menemukan sosok orang tua yang jadi teladan buat dia, kegagalan membangun harmonis rumah tangga, sehingga dia berpihak tidak lagi percaya kepada Yesus. Tapi saudara, kelahiran Yesus membawa terang bagi saudara di tengah-tengah keluarga untuk menembus kegelapan yang paling pekat yang saat ini sedang terjadi di rumah tangga saudara. Yang kedua, Yesus hadir untuk memberikan pengharapan. Cara serupa berkata bahwa rumah tangga tanpa Kristus adalah rumah tanpa pengharapan. Kalau tidak ada Yesus di keluargamu, artinya saudara, keluarga saudara itu tidak punya tujuan. Artinya keluargamu nggak tahu mau dibawa kemana karena Yesusnya nggak hadir.
hari ini yang ingin kita. Yang ketiga dan yang terakhir, Yesus lahir, dia hadir agar setiap keluarga terlibat dalam permusikan itu. Ketika malaikat Gabriel mendatangi Yusuf dalam mimpi dan berkata bahwa Maria sedang mengandung anak Roh Kudus dan kau harus menamai dia Yesus dan kau harus menjadikan dia menjadi istrimu. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia terbangun, maka dia melakukan apa yang diperkatakan oleh malaikat itu. Artinya saudara, Yusuf mengikuti apa yang menjadi misinya Tuhan. Pertanyaannya sekarang gini, kalau Yusuf tidak mau mengambil Maria menjadi istrinya, apakah keselamatan itu tidak ada? Tetap ada. Apakah Yesus tidak lahir? Tetap lahir. Apakah Yesus tetap jadi juru selamat? Tetap jadi juru selamat. Meskipun Yusuf tidak mau jadi suaminya Maria, tetap. Tapi karena Yusuf mematuhi dan taat kepada Tuhan, dia mau ikut rencananya Tuhan, maka Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya dan dia tercatat dalam Alkitab menjadi orang tua dari Yesus, yaitu Yusuf dan Maria. Saudara, keluarga ini adalah bukan hanya tempat kita tinggal, tetapi tempat ladang pelayanan pertama. Di rumahlah anak-anak belajar tentang berdoa. Di rumahlah anak-anak belajar tentang iman kepada Yesus. Di rumahlah anak belajar tentang kasih dan ketaatan. Di rumahlah anak-anak kita mendengar bagaimana kesaksian tentang Yesus itu terjadi di rumah. Pelayanan pertama saudara itu di rumah, bukan di luar. Ajar anakmu berdoa, ajar anakmu bertumbuh iman kepada Yesus, ajar anakmu mengasihi keluarga, mengasihi orang tua, mengasihi saudara-saudaranya, anak-adiknya. Ya, ajar anakmu taat, ajar anakmu mengalami kesaksian tentang Yesus. Jangan orang lain mendengar, kita dengar mujizat terjadi di tetangga kita, mujizat terjadi di keluarga orang lain, tapi di keluarga kita tidak. Pelayanan pertama saudara itu adalah di keluargamu saat ini. Makanya ketika Yosua ditanya oleh orang-orang Israel, Yosua apa yang harus kami lakukan? Maka Yosua berkata, kalau memang kamu tidak anggap beribadah itu tidak baik pada Tuhan, silakan kamu pergi ke alam lain, silakan kamu menyembah ke dewa-dewa. Tetapi Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara, keluarga dibentuk oleh Tuhan supaya misi Yesus itu tergenapi di tengah-tengah keluarga saudara. Ada kasih di situ, ada pengampunan di situ, ada tolong-menolong di situ, ada mujizat Tuhan dan berkat Tuhan. Maka hari ini kita Yesus di keluarga saudara, lantas orang kita Tuhan terjadi tengah-tengah keluarga. Amin. Berkat Tuhan, berkat Tuhan sudah selesai. Mari kita lanjutkan.